Selamat datang kembali di channel Hadi Tourism and Music. Hadi Tourism dan Music Channel menyapa dari Blitar. Dalam konten ini menjadi liputan spesial karena bulan Juni sebagai bulannya Bung Karno. Bulan Juni juga diperingati sebagai bulan Bung Karno. Pemerintah provinsi atau Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang berlokasi di Kota Blitar, Jawa Timur, adalah beberapa contoh instansi yang biasa memperingatinya. Alasan mengapa bulan Juni diperingati sebagai bulan Bung Karno. Bulan Juni mengandung tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan hidup sang proklamator itu. Hari lahir Pancasila dan awal mula peringatannya sejak 1945. Juni menjadi bulan Bung Karno karena pada kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni. Tanggal 6 Juni tahun 1901 Bung Karno lahir. Dan pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Bung Karno wafat. Mengenang kembali perjalanan hidup presiden pertama RI tersebut. Simak secuil kisahnya berdasarkan berbagai arsip. Biografi singkat Bung Karno. Tempat kelahiran Soekarno sebetulnya sudah lama menjadi kontroversi berdasarkan resensi atas. Terbitnya autobiografi Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, Paul van Tevier sudah menyorot mengenai hal ini. Dikatakan olehnya, kesimpangsiuran ini ditemukan dalam berbagai biografi resmi mengenai Bung Karno. Masa belia Soekarno tidak cukup diketahui. Biografi-biografi resmi yang ada di Indonesia mengandung data bertentangan perihal tempat lahir, masa sekolah, maupun ayahandanya. Berdasarkan sumber Hetfrije Volk Sabtu tanggal 4 Desember tahun 1965, disebutkan versi di mana Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan merupakan anak seorang guru desa bernama Sukemi Sosrodiharjo serta menyandang gelar bangsawan Raden. Sebaliknya, sebelumnya kerap juga diceritakan Bung Karno lahir di Blitar. Salah satu contoh yang menyebutkan demikian adalah laman Tropen Museum. Presiden RI pertama itu pertama kali menempuh pendidikan di Tulungagung. Sebelum dipindahkan ke Mojokerto ikut orang tuanya. Semula, dia belajar di Eerste Inlandse School dan kemudian pindah ke Europese Lagere School ELS bulan Juni tahun 1911.
Tahun 1915, dia tamat dari ELS dan melanjutkan ke Hogere Burger School HBS di Surabaya. Setelah lulus dari HBS, dia melanjutkan ke Teknise Hogeschool Bandung kini ITB dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Soekarno lulus tahun 1926. Nama Soekarno mulai dikenal saat dia menjadi bagian dari Jong Java Cabang Surabaya, tahun 1915. Tahun 1926, dia membentuk Algemene Studi Club ASC di Bandung. Organisasi ASC adalah bibit dari Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan tahun 1927 kendati. Begitu, aktivitasnya dalam PNI menyebabkan dia ditangkap Belanda tanggal 29 Desember tahun 1929 di Yogyakarta dan dibebaskan tanggal 31 Desember tahun 1931. Kisah nama Presiden pertama RI, Soekarno yang artinya telinga. Berbagai aktivitas politiknya juga mengakibatkan Soekarno diasingkan beberapa kali. Bulan Agustus tahun 1933, dia ditangkap lalu diasingkan ke Flores. Kemudian, pada 1938 sampai 1942 dia diasingkan ke Bengkulu. Bung Karno kembali dari pengasingan saat awal penjajahan Jepang. Setelah itu, dia langsung aktif dalam berbagai usaha perjuangan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Rumah Bung Karno di Blitar. Bagi warga kota Blitar, nama Istana Gebang merajut benang merah sejarah nama besar Bung Karno. Di rumah inilah, terukir jejak masa muda sang proklamator bangsa. Istana Gebang adalah kompleks bangunan berarsitektur Indis di Jalan Sultan Agung nomor 56,59 dan 51. Tepatnya di Kampung Gebang Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. Dinamakan Istana Gebang yang telah dikenal sejak tahun 1950-an. Mengikuti nama-nama tempat yang pernah disinggahi Bung Karno atau
Mengandung nilai historis yang berkaitan dengan kegiatan Presiden RI pertama. Seperti nama lainnya Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bati Tulis atau Istana Bogor. Riwayat destinasi wisata sejarah ini, merujuk dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Buku edisi USA ini diterbitkan oleh The Box Merrill Company Inc. NY tahun 1965. Kemudian dialih bahasakan oleh Mayor Abdul Bar Salim penerbit Gunung Agung MCMLXVI dan buku Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Di halaman 47 diterangkan, Ayahanda Bung Karno, R. Sukeni Sosrodihardjo sebagai guru dipindah tugaskan dari Mojokerto ke Blitar pada tahun 1917. Saat itu jabatannya sebagai Mantri Guru Laki-laki Normal Jongens School sekarang SMAN 1 Kota Blitar. Lalu di halaman 50 dituliskan, pada musim kemarau tahun 1919, ketika Bung Karno pulang ke Blitar lalu pergi bermain ke rumah temannya di Ulingi. Jaraknya sekitar 20 km arah timur kota Blitar. Saat itulah Gunung Kelut meletus hebat, sehingga memutus jalur transportasi mobil maupun kereta api. Bung Karno mengisahkan sementara di Surabaya. Pak Cokroaminoto yang menjadi induk semangnya selama menempuh pendidikan di Surabaya, merasa sangat cemas. Dia menaiki mobilnya dan melakukan perjalanan ke Blitar cuma ingin mengetahui keadaan Soekarno. Istana Gebang mulai ditempati keluarga Bung Karno tahun 1917 dibeli dari CH Portier, ini orang Belanda pegawai kereta api di Blitar. Beberapa sumber lisan juga menceritakan, rumah ini dibangun bersamaan dengan pembangunan stasiun K Blitar tahun 1884. Ketika sekolah di Hugere Burger School SMA, HBS, lulus tahun 1921, Bung Karno memang tinggal di rumah Hos Cokroaminoto di Surabaya. Lalu ketika sekolah di Teknise Huge School atau Sekolah Teknik ITB di Bandung, Soekarno pun masih sering pulang ke Istana Gebang untuk meminta uang kuliah dan pemodokan kepada orang tua dan kakaknya.
Sukarmini saat itu sang kakak perempuan Soekarno bersuamikan Raden Poeguh, seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum di Kota Malang. Dalam konteks historis, Istana Gebang menjadi tempat yang mengukir sejarah. Mulai jejak masa muda Bung Karno, masa pergerakan kemerdekaan, pemberontakan peta hingga akhir kepemimpinannya. Dalam catatan sejarah, Bung Karno mengadakan pertemuan dengan Sodanco Suprijadi, Sodanco Muradi dan Sodanco Dr. Ismangil. Pertemuan itu mendiskusikan rencana pemberontakan tentara peta pada tanggal 14 Februari tahun 1945 walaupun akhirnya para tokoh peta Blitar ini tertangkap. Namun bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di bagian belakang Taman Makam Pahlawan. Rumah Bung Karno di Blitar. Bagi warga kota Blitar, nama Istana Gebang merajut benang merah sejarah nama besar Bung Karno. Di rumah inilah, terukir jejak masa muda sang proklamator bangsa. Istana Gebang adalah kompleks bangunan berarsitektur Indis di Jalan Sultan Agung nomor 56,59 dan 51. Tepatnya di Kampung Gebang Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. Dinamakan Istana Gebang yang telah dikenal sejak tahun 1950-an. Mengikuti nama-nama tempat yang pernah disinggahi Bung Karno atau mengandung nilai historis yang berkaitan dengan kegiatan Presiden RI pertama. Seperti nama lainnya Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bati Tulis atau Istana Bogor. Riwayat destinasi wisata sejarah ini, merujuk dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Buku edisi USA ini diterbitkan oleh The Box Merrill Company Inc. NY tahun 1965. Kemudian dialih bahasakan oleh Mayor Abdul Bar Salim penerbit Gunung Agung MCMLXVI dan buku Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Di halaman 47 diterangkan, Ayahanda Bung Karno, R. Sukeni Sosrodihardjo sebagai guru dipindah tugaskan dari Mojokerto ke Blitar pada tahun 1917. Saat itu jabatannya sebagai Mantri Guru Laki-laki Normal Jongens School sekarang SMAN 1 Kota Blitar. Lalu di halaman 50 dituliskan, pada musim kemarau tahun 1919, ketika Bung Karno pulang ke Blitar lalu pergi bermain ke rumah temannya di Ulingi. Jaraknya sekitar 20 km arah timur kota Blitar. Saat itulah Gunung Kelut meletus hebat, sehingga memutus jalur transportasi mobil maupun kereta api. Bung Karno mengisahkan sementara di Surabaya. Pak Cokroaminoto yang menjadi induk semangnya selama menempuh pendidikan di Surabaya, merasa sangat cemas. Dia menaiki mobilnya dan melakukan perjalanan ke Blitar cuma ingin mengetahui keadaan Soekarno. Istana Gebang mulai ditempati keluarga Bung Karno tahun 1917 dibeli dari CH Portier, ini orang Belanda pegawai kereta api di Blitar. Beberapa sumber lisan juga menceritakan, rumah ini dibangun bersamaan dengan pembangunan stasiun K Blitar tahun 1884.
Ketika sekolah di Hugere Burger School SMA, HBS, lulus tahun 1921, Bung Karno memang tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Lalu ketika sekolah di Teknise Huge School atau Sekolah Teknik ITB di Bandung, Soekarno pun masih sering pulang ke Istana Gebang untuk meminta uang kuliah dan pemodokan kepada orang tua dan kakaknya. Sukarmini saat itu sang kakak perempuan Soekarno bersuamikan Raden Poegu, seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum di Kota Malang. Dalam konteks historis, Istana Gebang menjadi tempat yang mengukir sejarah. Mulai jejak masa muda Bung Karno, masa pergerakan kemerdekaan, pemberontakan peta hingga akhir kepemimpinannya. Dalam catatan sejarah, Bung Karno mengadakan pertemuan dengan Sodanco Suprijadi, Sodanco Muradi dan Sodanco Dr. Ismail. Pertemuan itu mendiskusikan rencana pemberontakan tentara peta pada tanggal 14 Februari tahun 1945 walaupun akhirnya para tokoh peta Blitar ini tertangkap. Itu termasuk tiketnya? Apanya? 200.000. Namun bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di bagian belakang Taman Makam Pahlawan adalah beberapa contoh instansi yang biasa memperingatinya. Di luar tiket ya? Luar tiket, pokoknya ngantar aja. Kalau saya natal, Pangkalannya di sini. Raden Wijaya Blitar, jelang subuh pada tanggal tersebut. Dalam konteks kontemporer, khususnya sejak jatuhnya Bung Karno tahun 1965 dan wafat tahun 1970 hingga saat ini, Istana Gebang seakan menjadi saksi bahwa eksistensi Bung Karno senantiasa tetap dihidupkan di kota Blitar dalam mewujudkan nilai-nilai perjuangannya. Di sini tiap tahun, di sini menjadi lokasi Hail Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila atau Grebek Pancasila yang diselenggarakan Pemkot Blitar secara nasional. Ayo terus dukung channel Sumber ini dari dengan berbagai cara media online. klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye. See you di next video.